Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program The Talk Show bersama Toa Pen. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang masih tentang seputar cat. Nah, kali ini kita akan membahas cat lantai. Mungkin sebagian dari Anda pemirsa agak asing dengan cat lantai karena seperti yang kita ketahui untuk lantai sendiri banyak menggunakan keramik tile atau granit tile. Nah, lantas pemirsa, apa sih cat lantai? Digunakan di mana saja dan apa fungsi dari cat lantai ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Bapak Handoko selaku salah seorang pakar cat di Banjarmasin. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah Bapak, di episode kali ini kita berbicara tentang cat lantai. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih pemirsa dulu, mas sebagian agak bingung, apa sih cat lantai? Karena kebanyakan kan kalau lantai kita lihat banyak menggunakan dengan keramik atau granit begitu. Ya, bedanya kalau cat lantai tidak ada sambungan. Jadi bakteri kan hampir seperti rumah sakit segala itu kan antibakteri. Terus pabrik-pabrik itu juga harus bersih dan tidak karena di nut itu akan terjadi kotoran atau bakteri, debu ya. Waktu dia membersihkan nggak bisa bersih, nggak merasa tiap hari, nggak mungkin orang memvakum. Terus bedanya cat lantai itu bisa dimotif. Mau motif apa bisa, kan namanya cat bisa dimotif. Nah, kalau ini soal kekuatan lagi, dia kalau seperti keramik, ya keramik itu juga cat sebetulnya. Cat di atas ya apa seperti semen gitu ya, di cat. Nah itu sebetulnya cat. Kalau granit tile, ya granit tile itu dia bukan cat, itu dari tepung granit ya, seperti kalau kebetulan di Indonesia ada loh tepung itu di mana di Kasongan. Nah itu dibikin orang tapi diekspor. Nah itu setelah jadi masuk ke Indonesia tapi kelihatan pabriknya sekarang udah ada di Indonesia. Nah itu dipanaskan sampai 4000 derajat maka jadilah granit tile. Nah perbedaannya kalau granit tile atau keramik kita pasang beres terjadi pecah, kita mau cari motif sama tidak bisa, nggak mungkin. Jadi harus dibongkar ulang dari awal begitu ya? Jadi kita harus punya stok. Kalau terjadi kepecahan kita bisa ganti dengan sama. Itu baik. Perbedaannya karena dia sekali produksi itu bikin yang kedua jarang bisa sama. Apalagi nama granit nggak mungkin sama. Dia sekali produksi habis ya, sekali jalan mesin selesai, terus yang kedua nggak bakalan sama. Warnanya beda dikit. Nah kalau cat kan gampang. Terjadi kejatuhan benda tajam udah pecah sama nih ya. Kita tambal aja di situ, bikin warnanya sama sejadi. Dan kedua, kita kalau kita mau ngecat lantai, masang keramik kan kita harus nyiapin pasir, semen, itu numpuk banyak tempat kotor. Kalau ngecat nggak perlu, sepis yang mau dicat di situ aja bermain. Karena dia kan nggak makan tempat material. Bedanya lagi di material terus biaya. Biayanya kalau dengan granit tile ya, lebih mahal granit tile. Kalau dengan keramik biasa itu unda-undi harganya, kurang lebih lah. Kurang lebih, baik. Jadi ada perbedaan dari segi harga juga begitu Pak. Kalau fungsi dari cat lantai sendiri untuk apa sih Pak? Dia lebih higienis, karena standarnya orang kalau untuk pabrik makanan, rumah sakit, tempat ICU segala itu, restoran, ya. Kalau rumah sakit internasional seluruh ruangannya lantai yang ada di rumah sakit harus dicat. Oke, jadi cat lantai ini bisa dikatakan tidak untuk sembarangan. Jadi ada media-media tertentu yang menggunakan cat lantai begitu Pak ya. Terus juga seperti kalau lapangan olahraga, nah ini sering, wah itu mahal kan. Nah kita ada tekniknya, Toa Pen juga punya. Jadi tergantung, lu mau untuk apa? Seperti untuk beban pesawat terbang, kebetulan saya sudah pernah ngerjain itu kalau nggak salah ada sekitar 5 tahun yang lalu mengerjakan hanggar pesawat terbang punya RI kita. Nah itu cat lantainya khusus dan bedanya dia ketebalan sehingga bebannya berapa sehingga ketebalan cat itu beda, itu aja. Kalau buat jalan kaki aja buat apa tebal-tebal, buang duit. Jadi lihat fungsinya juga begitu Pak ya. Kita rencana mau buat apa, kita sesuaikan. Bapak tadi menyebutkan salah satu yang bisa menggunakan cat lantai ini adalah hanggar pesawat begitu. Kemudian apalagi sih Pak, mungkin bisa jelaskan yang bisa digunakan untuk cat lantai ini apa saja? Hanggar pesawat seperti showroom, parkir mobil, laboratorium. Nah laboratorium ini penting. Lab, karena untuk kehigienisan tadi itu Pak ya, Terus restoran, ya, parkir, gudang,
tempat lapangan olahraga rumah sakit ya. Terus ruangan genset. Baik, nah ini ada beberapa pemirsa bisa lihat gambarnya. Umumnya pengecatan lantai itu digunakan untuk beberapa media ini begitu ya, seperti hanggar pesawat, showroom mobil, parkir mobil, ada laboratorium, restoran, rumah sakit juga ini Pak ya, serta yang Bapak sebutkan tadi untuk lapangan olahraga begitu. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat medianya kalau bisa dikatakan bawahnya itu beton ya Pak ya? Ya. Bisa nggak medianya yang lain seperti kayu? Bisa. Atau bisa? Bisa. Pengerjaannya seperti apa Bapak? Sama. Nah, oke. caranya ngerja, kita imajinnya itu ngecat, tukang cat yang dipakai. Enggak salah. Kita cari ada tukang aci. Tukang aci. Oke, jadi beda, ada harus ada keahlian khusus Pak ya Enggak, begitu. tukang aci anggap aja tadi dia ngaci lantai, atau ngaci dinding, kan dia tangannya udah jadi. Nah, tadi dia kan pakai semen. Nah, semennya diganti cat. Ya udah jadi. Jadi oke. Dan dia lebih cepat karena lebih ringan, kerjanya kan lebih ringan, lebih halus sehingga dia lebih enak kerjanya. Oke. Nah, untuk materi dari cat sendiri apakah sama dengan cat-cat yang lain atau ada cat khusus Pak untuk cat lantai ini? Cat lantai ini khusus. Khusus. Jenisnya seperti apa Pak? Khususnya dari Tawapen begitu. Dia jenis epoksi 2 komponen. 2 dicampur sehingga kalau dia udah kering dia keras. Keras. Kedua, kan kalau seperti rubber ketumpahan alkohol kimia nggak rusak. Tidak akan rusak begitu. Oke. Nah, kalau untuk peralatannya apa saja sih Pak yang digunakan untuk melakukan pengecatan lantai ini begitu? Pak, peralatannya kita pada umumnya ya seperti cetak semen dah ya. Tukang kan pakai cetak semen. Nah, sama kuas roll juga ada. Nah, kuas roll itu buat yang kalau primernya kan tipis, kalau pakai cetak semen kan tebal. Kuas roll aja udah beres. Tapi kuas rollnya itu biasa yang bagus tuh jenis yang mohair ya, karena dia harus yang bisa tahan minyak ya. Kalau enggak ya kuas roll biasa lepas. Terus ada lagi kuas roll berduri, ada gigi-giginya. Oh, ada jenisnya juga. Nah, untuk itu kuas roll. tujuannya kalau dia catnya udara ruangannya tadi panas ya tambah. Nah, kita memerlukan itu kuas roll itu cuma digelindingkan sehingga yang di dalam tadi udara yang waktu ngecat kan ada ketinggalan udara nanti bisa gelembung. Nah, itu di roll akan hilang. Oke, baik. Nah, ini di gambar misalnya ada beberapa alat yang diperlukan. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak. Tadi kan secara umum Bapak menggunakan kuas begitu ya. Kalau isolasi ini buat pinggir Buat ya. pinggir, oke. Kalau yang seperti alat ukur tuh ngukur ke basahnya dinding lantai. Itu ada cara, kalau nggak punya alat masih gampang. Kita cari plastik mika, kan ada misi. Kan ada plastik mika sampul buku seperti begini. Kita taruh, kita lakban keliling. Besok dilihat basah nggak di sini. Kan plastik kalau dia basah, nah usahakan basahnya berapa besar. Kalau besar nggak bisa dicat. Oh, berarti tunggu dulu Pak ya untuk lebih kering lagi begitu. Nah, ini beberapa alat yang digunakan. Tapi kalau untuk pengerjaannya lama nggak sih Pak untuk cat lantai ini? Kerjanya cepet, keringnya yang lama. Oh, keringnya yang lama karena keringnya memang 1 hari. 1 hari untuk primer. Untuk cat akhirnya dia kering 1 hari, cuma keringnya sentuh ya. Diinjak masih bisa. Cuma kalau kering keras itu yang benernya itu 5 hari. Jadi mau mobil forklift, mobil lewat nggak masalah. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana sih cara pekerjaan untuk cat lantai ini? Jadi yang perlu peralatannya ya, peralatannya sebetulnya lebih arah ke tukang semen lah. Pakai cetok ya, tapi bentuknya dia segi 4. Jadi tidak perlu keahlian khusus Pak untuk cat lantai ini? Enggak, tukang semen lebih hebat dari tukang cat. Kan dia kalau ngerol juga gampang, ngerol gitu aja kan. Nah, cuma dia bedanya dia ada roll yang gigi ya, untuk mengetahui gelembungnya. Terus ada lagi untuk ngudek bor ya, supaya ngudek cat ya. Nah, terus ini mesin sebelum pengecatan kan lantai ada yang gelombang, ada. Nah, itu di gerinda. Ada mesin gerindanya ya. Nanti kita peragakan. Nah, ini kalunya anggap tadi kan ada orang kerjaan keramik. Nah, kita pakai mesin amplas. Mesin amplas itu seperti mesin orang poles lantai. Cuma matanya bawahnya itu Scotch Brite yang kasar. Sehingga ada gigitan cat, cuma cat nempel. Nah, terus vakum, buang debu. Oke, jadi ini peralatan yang juga harus disiapkan untuk melakukan pengecatan lantai begitu terus, Pak ya? Keselamatan kerja. Nah, perlu topi. Tujuannya topi apa? Debu, kan namanya debu. Terus kacamata, kalaunya kena debu matanya pasir. Terus masker, kan dia debu. Namanya moles tadi ngerjain lantai. Baju ya kalau ada seragam boleh, kalau ada wepak boleh, kalau baju biasa nggak masalah. Sarung tangan tuh kalau ngudek cat tujuannya. Nah,
terus kain lap ya buat ngelap ya, membersihkan. Nah, sepatunya sepatu ya, itu gigi seperti paku bawahnya. Oke, baik. Jadi agak berbeda, nggak bisa pakai sepatu yang biasa atau pakai sendal biasa, harus ada paku di bawahnya. Kenapa ini, Pak? Dia kan ngecat waktu ngelembung itu kan dia nginjek catnya tadi. Oke. Kalau nggak nempel dong. Jadi fungsinya pakai sepatu paku itu juga untuk Bikin sendiri bikin gampang. sendiri. Pakai papan, triplek, paku, tok, udah kasih ikat di kaki, udah jadi. Jadi memang harus perlu kehati-hatian juga Ya. Pak ya untuk melakukan pengecatan lantai Terus ini. Dan namanya perawatannya tadi juga. kita menghindari terjadinya debu, nanti kan kotor bintik. Nah, kita memerlukan pakai sepatu, dia pakai sepatu sendal terserah. Setelah dia masuk ke area kerja, pakai kantongan plastik kresek diikat. Oke, diikat lagi. Jadi seperti ini nih pemirsa gambarnya, begitu peralatan keselamatan kerja pada saat melakukan Ya pengecatan kalau lantai. enggak, kakinya nempel, keringetan nanti terjadi fish eye. Oke, jadi bisa dikatakan nih, jadi menjadi catatan juga, nggak perlu mencari tukang spesialis cat lantai, tapi yang tukang semen saja sudah cukup Pak ya, bisa melakukan untuk Lebih hebat. pengecatan lantai. Justru lebih bagus tukang cat tembok biasa, belum tentu dia bisa ngecat lantai. Oke, baik. Nah, nanti di segmen berikutnya saya ingin Bapak menjelaskan bagaimana cara step pengerjaannya lebih Iya. detail Pak. Tapi nanti setelah jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show bersama Tawapen.